Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semua. Semoga dalam sehat selalu. Untuk pembelajaran kali ini masih sama seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu untuk masih pembelajaran jarak jauh yang dimungkinkan karena belum boleh melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Seperti biasa, jaga jarak, kemudian kalau kalian pergi keluar itu harus yang penting-penting aja. Kalau yang kurang-kurang penting ya dikurangi. Sering cuci tangan, rajin jaga kebersihan. Oke, untuk materi saya di materi pertemuan 8 kemarin masih tentang Sergeant Initiation Protocol atau SIP. Sekarang ke pertemuan 9 juga sama, masih menggunakan SIP server untuk lanjutannya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya sedikit review untuk remediasi UHBJJ kemarin. Di sini saya melihat beberapa siswa sudah melaksanakan ini remediasi. Ini bisa dilihat untuk siswa yang sudah ini siswa yang sudah remediasi. Ada Vivian Indri. Ini bisa dilihat, oke, untuk nilainya masih di bawah KKM 25. Untuk siswa-siswi semua sebagai gambaran untuk dapat remediasi nilai tuntas adalah 70 untuk KKM-nya. Jadi untuk nilai yang masih di bawah 70 saya kasih kesempatan boleh diremedikan lagi. Saya tunggu sampai hari Sabtu jam 12 malam untuk remediasinya. Saya kasih kesempatan, monggo yang nilainya masih di bawah KKM. Kalau remediasi harusnya nilainya lebih tinggi lah, masa sama dengan ulangannya sebelumnya, jadi kan kurang pas. Tolong dikerjakan sebaik mungkin, nggak usah salah-salahan. Untuk Vian ini dapat nilai 25, bisa dilihat lagi. Untuk Frankie 55, kemudian Vicky Handana 30, ini Marianto juga sama, masih remedi 60, kemudian ada Andi Prayoga 50, Bintania 55, kemudian Enisa Pangestu 65, kemudian ada lagi ini Gilang Paundra 15. Ini bagaimana ini 15? Oh, remediasi ini. Amanda Ayu 65, Wahyu Hidayat 65, kemudian Danang Gali 55, kemudian Akmal Sabil 65, kemudian Diatno 40. Oke, untuk siswa-siswi semua, yaitu nilai yang remediasi kemarin, berarti remedi lagi, berarti remedi kedua. Saya minta tolong kerjasamanya dikerjakan sebaik mungkin. Untuk lembar soal, kemudian ada jawaban, monggo direview. Untuk materi-materi sebelumnya sudah ada semua. Di materi yang saya bagikan linknya, untuk materi PDF, di file PDF-nya sudah ada materi semuanya. Oke, itu untuk review tentang ulangan harian bersama. Berikutnya untuk preview pertemuan ke-8 kemarin. Oke, untuk pertemuan 8 kemarin, untuk nilainya di sini sudah ada beberapa tugas yang saya kasihkan, sudah ada nilainya. Oke, udah lumayan. Kemudian ada yang 60, kemudian ada lagi 60 40 ini. Kemudian ada lagi berapa yang di bawah KKM. Ini ada 60, ada 20. Ini aduh, jangan 20, berarti soal 5 itu betul satu pilihan ganda ini. Tolong Mas Arbanu, tolong kerjakannya jangan main-main ini. Serius. Kemudian sama Bintania juga 60. Kemudian siapa lagi di sini? Vian Indri juga sama ini 20 ini. Jangan main-main untuk pekerjaannya. Tugasnya kok cuma betul satu ini. Kemudian ada Amanda Ayu 40. Tolong
kondisikan sebaik mungkin untuk pekerjaannya. Eka, Kintan, kemudian ada Sri Wahyuni. Oke, itu sekilas tentang review tugas kemarin untuk pertemuan 8. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-9 di sini. Oke, untuk pertemuan ke-9 kali ini kita akan membahas tentang SIP server dengan konsep utamanya. Proses konsepnya di sini kita skenariokan. Kita akan user A akan melakukan panggilan ke user B. Proses ini nanti ada 6 tahapan yang akan kalian ketahui. Untuk prosesnya ada 6 tahapan, ada invite, kemudian nanti ada di sini ada ACK, ada option, ada buy, ada cancel, ada register. Itu apa? Oke, saya terangkan dulu. Pertama, sewaktu kalian di user A akan melakukan panggilan ke B, skenarionya kalian pertama kali adalah menekan nomornya, nomor ID-nya untuk user B itu berapa. Misalnya nomornya 1234@tkj@gmail.com. Kita telepon, tekan tombol angkat telepon, kemudian kita invite ke SIP B, user B. Kemudian di sini prosesnya berbunyi. Nah, berbunyi atau ringing. Ini kalau berbunyi berarti ini masih belum diangkat, berarti user A sudah menghubungi user B tapi belum diangkat, statusnya masih 180 kodenya. Jadi nanti kalau kodenya berbunyi di sini 180 untuk kode panggilannya, jadi nanti kode-kodenya di sini 180. Setelah berbunyi di user B diangkat atau dijawab, ada answer. Nah, kalau sudah dijawab nanti kodenya menjadi 200. Berarti kalau sudah kodenya 200 sudah dijawab berarti oke. Ini sudah dijawab. Nah, ini proses ini tadi ada invite, kemudian nanti ada kode ringing, kemudian answers dijawab. Kemudian ada proses lagi ACK. ACK adalah menginformasi jika klien sudah menerima respon terakhir untuk permintaan invite dan hanya digunakan di permintaan request. Jadi nanti sudah terhubung antara user A dan user B, kita masuk ke ACK. Kalau sudah, langsung diarahkan ke voice atau RTP. Jadi user A melakukan percakapan dengan user B sudah bisa, misalkan bertanya kabar dan lain di sini dan melakukan percakapan. Ini sudah menggunakan komunikasi dua arah atau disebut dengan full duplex di sini. Kalau sudah melakukan percakapan, kemudian kita akan mengakhiri. Misalkan kita akan mengakhiri user A dengan user B, kita akan mengakhirinya. Kita menggunakan kode buy. Di sini ada buy. Maksudnya dikirim oleh klien agen untuk mengindikasikan server jika percakapan akan segera dimatikan. Jadi nanti dari klien di sini ke user B ke user A misalkan akan dilakukan ini panggilannya akan diputus atau dimatikan, nanti kita menggunakan kode buy. Kalau kode buy sudah kemudian ditekan tanda reject selesainya, kalau udah kodenya jadi 200 dan oke. Itu nanti kode-kode yang akan gunakan untuk SIP servernya. Ada tipe bagiannya ada 6, ada invite, ACK, option, buy, cancel, register. Kalau cancel berarti untuk membatalkan permintaan yang sedang menunggu keputusan. Jadi nanti misalkan di sini user A menghubungi user B. Kalau di sini invite, ringing, kemudian kalau kalian cancel di sini statusnya tidak 200, berarti langsung terputus. Di sini cancel. Kalau kita menggunakan kode cancel. Setelah itu ada yang namanya register. Register adalah digunakan oleh klien untuk mendaftarkan informasi, kontak respon pesan, berisi kode status dan informasi tentang kondisi permintaan. Jadi nanti pada klien akan mendaftarkan kontak yang akan berisi kode status dan informasi tentang kondisi permintaan seperti log. Oke, berikutnya kode-kodenya ada 6 macam kode yang akan digunakan. Yang pertama ada kode 1xx atau 1 sekian-sekian disebut dengan provisional, maksudnya permintaan sudah diterima dan sedang diproses. Ini waktu panggilan berbunyi atau ringing. Kalau kita lihat di sini kode panggilan berbunyi
180. Jadi misalkan A menghubungi ke B, di B berbunyi kondisi belum diangkat. Nah, ini kodenya 180. Atau disebut dengan di sini adalah provisional. Jadi permintaan sudah terima dan sedang diproses. Berikutnya, kalau sudah masuk ke kode profesional, kita masuk ke kode sukses yang kedua. Berarti permintaan sudah terima dan dimengerti dan disetujui. Jadi misalkan di sini kodenya sudah A melakukan panggilan ke B, sudah berbunyi di B, kemudian dijawab. Kodenya adalah 200. 200 berarti kita masuk ke sukses, permintaan disetujui. Setelah disetujui nanti kita butuh lagi yang namanya kodenya, ada kode lagi nanti 3 sekian-sekian, ada redirection, maksudnya butuh tindakan lebih lanjut untuk memproses permintaan. Jadi nanti misalkan kita menggunakan tambahan, misalkan gini, kalau kalian di WA, kalian akan dari panggilan suara beralih ke panggilan video. Nah, itu namanya redirect. Itu bisa juga ditambahkan atau menambahkan klien yang lain untuk panggilan grup. Itu bisa, itu redirection. Kodenya 3 sekian-sekian. Tapi di sini kita belum masuk ke sini. Kalau ini setelah 3 sekian-sekian ada kode 4 sekian-sekian atau klien error. Jadi nanti kalau terjadi kesalahan pada klien dan tidak diidentifikasi sehingga server tidak proses, ada kodenya adalah 4 sekian-sekian atau klien error. Berikutnya setelah klien error ada kode 5 sekian-sekian atau 5xx, artinya server error. Nah, ini server gagal proses permintaan. Jadi misalkan kalau kita melakukan panggilan server gagal, kodenya adalah 5 sekian-sekian. Berarti di sini belum, ini kalau ini panggilannya berhasil semua. Berarti kalau kondisi gagal berarti kodenya 5 sekian-sekian. Berikutnya yang terakhir ada 6 sekian-sekian atau 6xx, ada global failure, berarti permintaan sama sekali tidak bisa diproses di server manapun. Jadi kalau di sini tidak bisa diproses dalam apapun, berarti kondisinya error secara total. Di sini. Ini sekilas kode bagian dalam SIP server. Berikutnya ada arsitektur SIP. Berikutnya ada arsitektur SIP. Arsitektur SIP terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada user agent dan user server. User agent merupakan endpoint dari sistem dan memuat dua subsistem, yaitu user agent client atau UAC yang membagikan request dan user agent server atau UAS yang merespon request. Nah, di sini kita akan melaksanakan ini panggilan dari ada proxy SIP proxy A dan SIP proxy B. Ini sama seperti proses panggilan. User agent memberikan request atau invite ke user server. Di server, agent servernya nanti berbunyi, ada kodenya seperti biasa 180 ringing atau professional response. Kalau sudah dijawab, ada answers, nanti kita kodenya di 200. Kemudian user agent client, user agent sudah bisa terhubung. Ini konsep sederhana, kalau berbunyi itu ringing 180, kalau sudah dijawab 200. Oke, untuk pertemuan ke-9 untuk kode tokennya, silakan nanti kode token untuk panggilan berbunyi. Itu kodenya berapa, kalau panggilan berbunyi atau ringing itu kodenya berapa. Oke, untuk pertemuan kali ini, sebelum saya ini apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang besar-besarnya. Dan saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.